Sebuah film berjudul Hostile Takeover 2025 akan menceritakan seorang pembunuh bayaran bernama Peter yang diburu oleh anggota preman bayaran atas perintah dari bapak mantan kekasihnya karena Peter dicurigai telah mengacaukan bisnisnya, sehingga daripada mimin basa-basi di awal film, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Ozzy Srepet sayang sekali. No. Say no. I just can't. Berlatar di sebuah mobil, film akan berfokus pada seorang bos besar bernama, kita panggil saja Alex. Ini bebenguknya, beliau yang baru pulang dari kantor pun harus ditelepon oleh salah satu anak buahnya, di mana mereka mengungkapkan kalau ada orang yang telah membobol kode rahasia di kantornya. Tentu Alex di sini mencurigai si Peter lah pelakunya, karena Peter orang terakhir yang berada di kantor itu, sehingga dari situlah si Alex pun mengarahkan semua anak buahnya untuk segera mencari si Peter saat itu juga. Just to be clear, do you mean Find Pete Striker. Di sisi lain kita pun kembali ke seorang pria bernama Peter yang pada saat itu sedang berjalan mencari ketenangan di luar. Sedikit cerita bahwa Peter sendiri adalah pembunuh bayaran yang memang sekarang sudah pensiun dari itu semua dengan beralasan ingin berubah menjadi laki-laki normal pada umumnya. Namun di tengah menikmati keramaian di kotanya dan tiba-tiba Listen to me. Nobody kills him. Iya, Peter pun berada di sebuah gedung yang dibawa oleh salah satu preman bayaran atau preman suruhan dari si Alex bernama, kita panggil saja dia Reaper. Ini orangnya. Tujuan Reaper bersama anak buahnya membawa Peter di sini untuk menyuruh Peter berkata jujur soal perbuatannya, di mana Peter benar-benar tidak tahu menau soal masalah tersebut, sehingga Difference Reaper could do. You know, you just referred to yourself as Reaper. You're right. I thought it was a dumbass game you were playing, so kill me. tak mau bicara baik-baik, Reaper yang dibuat emosi pun langsung menyuruh anak buahnya buat menghajar si Peter. Namun sayangnya Reaper sekaligus anak buahnya harus babak belur ketika Peter kasih paham saat itu juga. Feeling unsafe to share. No. Berhasil mengalahkan Reaper bersama anak buahnya, kini Peter pun pergi ke sebuah bar yang kebetulan bar itu milik mantan kekasihnya bernama, kita panggil saja si Mora. Ini rarainya. Mora sendiri adalah anak dari bos besar tadi, lebih tepatnya adalah si Alex. Peter mengaku jika kedatangannya kemari hanya ingin bertemu sebentar dan ingin saling menanyakan kabar satu sama lain. Tetapi Yeah, hurry up, guys. Come on. Really love this place. It's an impeccable atmosphere. I'm not gonna let you ruin it. Why don't you ask him? ya, Peter pun dibuat heran setelah di situ ada seorang preman bayaran suruhan bapak si Mora bernama Muerto. Tidak usah ditanya apa alasan Muerto dengan anak buahnya datang kemari selain ingin menangkap si Peter dan membawanya di hadapan si Alex, di mana Mora sebenarnya tidak mau ikut campur soal masalah tersebut. Tetapi Mora juga tidak tega melihat si Peter ketika Peter harus melawan Muerto sama anak buahnya sendirian. You are not gonna fuck up my bar doing it.
motherfucker. Usai menghajar Muerto sama anak buahnya, Peter yang ingin pulang pun harus terkena jebakan saat Peter sendiri masuki mobil yang ia kira itu adalah taksi. Namun ternyata mobil itu sengaja disewa oleh seorang pria atau preman bayaran dari si Alex bernama Mingju dengan anak buahnya. Padahal Peter udah minta maaf kalaupun ada salahnya. Mingju tak peduli kata maaf dari si Peter karena biar gimana pun ia melakukan ini demi uang sekaligus demi pekerjaannya. Mendengar kalau Mingju akan membawa dirinya di hadapan si Alex, Peter yang sudah habis batas kesabaran pun langsung menghajar mereka berempat saat itu juga. Hey, is this hey? Huh? No. Striker, motherfucker. Selesai membuat Mingju beserta anak buahnya terbaring di jalanan, kini Peter pun alih-alih menghampiri si Mora di sebuah hotel, di mana Peter memasang wajah santai sambil bertanya kepada Mora kalau Mora sendiri tahu apa yang ayahnya sedang merencanakan, tetapi No, you can't. More, listen, I know that you love... iya, kirain udah beneran modar, Peter ternyata masih hidup. Alasan Mora melepas panah barusan bukan berarti dia benar-benar ingin mencelakai si Peter, melainkan hanya ingin tes bidikannya tepat sasaran atau tidak. Tapi di tengah si Peter menyuruh Mora agar berkata jujur kalau Mora masih mencintai dirinya dan tiba-tiba No, I Yes, hate you No, do. I You hate still you. love me, just say. Oh my god, betapa terkejutnya mereka berdua ketika pintu hotelnya didobrak oleh seorang pria bernama Gabriel dan 5 anak buahnya. Kedatangan Gabriel sudah kita tebak kalau ia bersama anak buahnya akan menangkap si Peter. Mengetahui hal itu, Mora pun pasrah bahkan merelakan si Peter untuk ditangkap tepat saat mereka ingin mengeluarkan borgol dan segera menangkap si Peter. Tetapi tiba-tiba iya, kirain Mora barusan beneran pergi. Ternyata Mora alih-alih standby dari kejauhan dengan panah rakitannya, di mana Mora yang masih ada cinta pun ikut membantu si Peter dalam pertarungan tersebut. Berhasil meluluhkan Gabriel dan 5 anak buahnya, Peter langsung bicara 4 mata kepada Mora soal dirinya sekarang yang masih cinta. Bahkan Peter juga pengen banget memperbaiki hubungan ini seperti dulu lagi. Sebenarnya Mora juga pengen, cuman ia tidak mau mengungkapkannya lebih dulu. Sehingga buat membuktikan cinta si Peter benar-benar tulus, Mora pun menyuruh Peter berbicara langsung dengan ayahnya untuk minta restu akan hubungan mereka berdua. After everything I've done, Sand, I thought you would give me my heirs. But to be, Tepat ketika Alex mengangkat telepon dari anaknya, Peter langsung terus terang mengungkapkan jika dirinya sangat mencintai Mora, putrinya. Pertanyaan itu tentu membuat Alex marah, karena secara tidak sadar Peter telah merusak bisnisnya. Peter mengaku bahwa dirinya benar-benar tak tahu menau soal masalah itu, sehingga Alex pun membuat taruhan, yaitu kalaupun si Peter berhasil menghabisi perempuan bernama Angel beserta semua anak buahnya, barulah si Alex mau merestui hubungan mereka berdua. Itu. He's from their daddy. I get knock around guys and guns.
Demi Mora sekaligus demi cintanya, Peter alih-alih menyetujui keputusan itu, di mana Mora langsung mengajak Peter ke gudang senjata dan mengambil beberapa senjata sebagai persiapan mereka untuk melawan si Angel beserta semua anak buahnya. Namun, Mora di sini tak ikut karena dirinya harus memantau Peter dari kejauhan menggunakan sniper biar nantinya kalau ada apa-apa, Mora bisa kasih tahu Peter melalui radio suaranya. You need some help with something, Ricardo? Just like myself. I don't know that I'd put us on the same scale, but I do love my business. Iya, tanpa Mora sadari, ia pun diciduk oleh salah satu pria bernama, kita panggil saja Pak Kuito. Lebih tepatnya Pak Kuito di sini adalah tangan kiri si Angel, yang pada saat itu langsung membawa Mora masuk ke dalam bar milik si Angel sendiri. Sedangkan si Peter harus berusaha sendirian agar bisa sampai di sana dan mengakhiri hidup si Angel dengan semua rencana jahatnya. You're fucking up my house, and I don't like that. Di tengah perdebatan ketika Mora membela kebenaran bapaknya, tiba-tiba saja terdengar suara keras di belakang sehingga si Angel yang sudah tahu kalau itu adalah si Peter pun alih-alih menyuruh Pak Kyoto keluar untuk menghabisinya. Setelah Pak Kuito pergi, Mora dan Angel juga memutuskan buat saling adu mekanik, yaitu bertarung. Tapi di sisi lain, Peter nampak kewalahan melawan si Pak Kuito karena kebetulan Pak Kuito sendiri sama dengan si Peter, yaitu sama-sama mantan pembunuh bayaran. Tepat saat Angel dan Pak Kyoto akan mengakhiri hidup mereka berdua, Peter yang sempat pasrah pun tiba-tiba bangkit dari kekalahannya karena biar gimana pun ini adalah tujuan penting dalam hidupnya untuk menua bersama Mora kekasihnya. Ketika semua urusan sudah selesai, mereka berdua pun memutuskan buat selfie bersama Angel agar hasil gambarnya bisa mereka kirim ke bapak si Mora sebagai bukti kalau mereka berdua berhasil mengalahkan si Angel beserta semua anak buahnya. It's all kinds of domestic and international assholes. No, that's and want more. I wanna try. Dari sinilah Peter pun merasa sangat-sangat bahagia ketika Bapak Alex menghampirinya, di mana Alex terus terang berkata jujur kalau dari awal ia membuat rencana ini, bahkan si Mora juga ada di balik rencana tersebut karena memang sengaja buat ngetes kuat nyali seorang pria, kepintaran sekaligus sensitif seorang Peter, sehingga pada hari ini Alex sangat kagum akan jiwa keberanian si Peter, dan sebagai balasan janji tadi, Alex menyerahkan Mora putrinya atau merestui hubungan mereka berdua sampai maut memisahkan. Ya, bicara soal si Angel tadi, ya Alex juga sengaja memanfaatkan Peter buat membunuhnya karena Mora bersama bapaknya ada dendam pribadi akibat Angel telah membobol kode rahasia di kantornya tadi. Ya, begitulah ceritanya. Let's see what we can do. Sehingga pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah kepintaran, kekuatan, keberanian, kesabaran itu terlahir pada diri kita karena adanya cinta. Jadi jangan heran kalau banyak pria di luar sana rela berkorban demi seorang perempuan yang ia cintai. Ya, by the way, ini kata-katanya Mimin sendiri yang buat ya guys. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Terima kasih banyak. Saya Ojis Repet mau cabut dulu. Bye-bye.